Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Munawwarah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, yang diantara kenikmatan yang besar adalah kita bisa menunaikan puasa Ramadan pada tahun ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan keistiqomahan kepada kita, benar-benar memaksimalkan ibadah kita hingga berakhir bulan Ramadan. Allahumma amin. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada semua pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut beliau yang setia, yang mengikuti segala petunjuknya hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Munawwarah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, yang sesungguhnya secara jadwal setiap Kamis pertama di awal bulan adalah membaca kitab Sirah Nabi, yaitu kitab Raudhatul Anwar. Namun di sore hari ini, dikarenakan kita berada di bulan Ramadan dan kajian kita yang biasanya habis sholat maghrib kita ajukan menjadi sebelum menjelang berbuka puasa, maka panitia meminta tematik yang pada sore hari ini kita akan membaca ringkasan dari sebuah karya tulis Syekhuna Syekh Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala, yang telah diterjemahkan tulisan beliau yang pernah dimuat di dalam majalah As-Sunnah sekitar pada tahun 2010 edisi keempat dan kelima, yaitu dengan judul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Setidaknya saya meringkas ada 18 poin yang insya Allah ringkasan tersebut kita baca pada sore hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita baca bersama di sore hari ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Poin yang pertama adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan mengakhiri puasa dengan melihat hilal. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma alaikum fa akmilul adada atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah kalian karena ru'yatul hilal, dan berbukalah, yaitu mengakhiri puasa Ramadan dengan masuknya 1 Syawal dengan melihat hilal pula. Namun bila mana ada gangguan atau tidak nampak dikarenakan awan atau hal yang lain, maka penggenapan pada 30 hari. Permulaan puasa digenapkan dengan 30 Sya'ban dan pengakhiran puasa digenapkan dengan 30 Ramadan. Kemudian poin yang kedua, Rasulullah SAW menerima berita adanya hilal walaupun dari 1 orang. Namun catatannya adalah orang tersebut adalah orang yang terpercaya. Ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang melihat hilal, apabila dia adalah orang yang terpercaya, maka sudah cukup digunakan menjadi patokan masuknya 1 Ramadan atau masuknya 1 Syawal. Poin yang ketiga, larangan puasa pada hari-hari syak, yaitu pada hari sebelum 1 Ramadan, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban, yaitu apabila tanggal 29 Sya'ban ya ataukah 30 Sya'ban ya rancu, ragu-ragu, maka di situ dilarang untuk berpuasa yang dinamakan dengan ayyamus syak. Kemudian poin penting di dalam puasa Ramadan, sesungguhnya puasa Ramadan ini adalah puasa yang dilakukan seorang muslim dan muslimah dimanapun berada di seluruh penjuru dunia dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena puasa Ramadan merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang kita ketahui bersama. Puasa Ramadan adalah nama sebuah bulan, berarti seorang muslim berkewajiban puasa Ramadan adalah mulai tanggal 1 Ramadan hingga berakhirnya Ramadan. Pilihannya cuma ada 2, 29 hari atau 30 hari tergantung hilalnya. Jadi tidak ada puasa Ramadan 5 hari pertama puasa, kemudian 5 hari terakhir puasa. Tutup sama tutupnya. Pembukaan sama penutupan ya, daripada tidak, bukan. Jadi kewajiban puasa kita sebulan Ramadan penuh ini sama juga ketika kita melakukan kewajiban sholat 5 waktu. Kewajiban sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Siapapun seorang muslim, maka kewajiban melakukan sholat adalah sholat 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka puasa Ramadan, kewajiban berpuasa Ramadan adalah kewajiban berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya karena puasa Ramadan adalah puasa wajib, maka diharuskan bagi kita untuk berniat, telah memulai niatnya maksimal sebelum fajar menyingsing, maksimal sebelum tiba waktu subuh, yang mana Rasulullah SAW
memberikan ya sebuah warning kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man lam yubayyit as-siyam minal lail fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, ya, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa wajib. Jadi niat kita dari malam hari maksimal adalah sebelum fajar menyingsing. Fajar yang dimaksud adalah fajar shadiq, karena fajar ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pentingnya niat di dalam melakukan ibadah wajib, dan di dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Kita benar-benar sudah berniat di kala malam hari atau maksimal sebelum terbitnya fajar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kita berpuasa di siang hari tersebut yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat itu sendiri, yang kedua adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsaku minal mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyati ta'abbudan ilallah. Rukun puasa setelah niat adalah menahan diri dari al-mufattirat, segala hal yang membatalkan puasa, apapun itu, baik makanan, minuman, ataupun syahwat, ataupun perkataan kotor dan yang lain-lainnya yang mengganggu atau yang merusak puasa kita. Maka kita benar-benar menjaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyati, dengan sudah ada niat, ta'abbudan lillahi, semua itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat bahwasanya puasa Ramadan ini kewajiban sebagai seorang muslim, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena teman tetangga kita puasa kemudian kita ikut puasa. Maka puasa yang demikian adalah puasa yang rusak atau mengandung kerusakan. Maka di dalam semua bentuk ibadah, di dalam semua amal saleh, maka harus kita perhatikan dua rukun amal saleh. Yang pertama adalah al-ikhlasu, ikhlas karena Allah, memberikan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Napa niku al-mutaba'ah? Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara beribadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal gampangnya sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Panjenengan sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat sah napa mboten? Mboten sah. Walaupun khusyuk, walaupun rakaat pertama membaca Al-Baqarah, Masya Allah, rakaat kedua membaca Al-Imran, rakaat ketiga membaca An-Nisa dan seterusnya. Nyapa ta subuhan mek 2 rakaat kan seger-seger awak. Salat subuh 4 rakaat lah. Ketika kita tidak mengikuti cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidak mengikuti cara beribadahnya Rasulullah SAW, jatuhnya muspro. Napa niku muspro? Sia-sia belaka. Bukankah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha jauh-jauh hari memperingatkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, rawahu Muslim.
Di dalam hadis kelima yang ada di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh bunda orang-orang beriman Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sebuah amalan apapun itu, amalan yang diniatkan ibadah yang mana tidak pernah diajarkan, laisa alaihi amruna, yang di dalam syariat ini tidak pernah diajarkan, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Yang mengatakan tertolak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rukun amal soleh, rukun ibadah harus kita perhatikan. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, derek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula berpuasa. Salat dengan berpuasa sama-sama ibadah, hanya beda model. Kalau puasa kita ingin diterima oleh Rasul ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti bagaimana cara berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasanya adalah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama berkaitan dengan buka. Bagaimana Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra, atau dalam riwayat yang lain disebutkan la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra. Di dalam masalah berbuka, Rasulullah SAW itu menyegerakan berbuka, sehingga Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada dua versi yang saya bacakan. Yang pertama adalah la yazalun nasu bi khairin, yang kedua adalah la tazalu ummati, umatku, yaitu mereka-mereka yang berpuasa akan senantiasa di dalam kebaikan. Kapan? Ma'ajjalul fitra, ketika dia menyegerakan untuk berbuka. Berbuka dalam artian membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya takmir Masjid Al-Munawwarah, pola berbukanya adalah membatalkan puasa dengan takjil, minum dan kurma, maka itu sudah cukup. Baru makan besarnya setelah sholat. Namun mungkin ada masjid yang lain dengan metode cara berbukanya langsung makan, minum kurma langsung makan. Ini juga tidak mengapa. Intinya membatalkan puasa terlebih dahulu. Panjenengan sing boten saged langsung minum atau makan kurma, kalau ada kurma basah adalah kurma basah. Jadi tiga hal yang menjadi pembuka berbukanya Rasulullah SAW. Ya, yang pertama adalah rutab, kurma basah. Kalau tidak kita dapatkan adalah at-tamar, kurma kering. Kalau tidak kita dapati, pasti kita mendapatkan yaitu yang namanya air putih. Ya, apapun yang kita dapatkan maka itu sebagai pembatal puasa yang kita segerakan, apakah kurma ataukah air. Adapun yang lainnya itu kembali kepada kita. Bahkan panjenengan mau makan setelah tarawih monggo, yang penting sudah batal puasanya. Justru seorang yang membanggakan dirinya akan kekuatannya, mungkin poso sedino gak marem, buka yo sesuk meneh, sahur yo buka, sehingga puasanya 24 jam. Ya, pikirnya pahalanya biar double. Lak wong biasa posone namung sedino, lek kula sedino sewengi. Kelihatannya bagus, kelihatannya wow gitu, kelihatannya masya Allah. Tetapi ini bukan cara puasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyebutkan yang senantiasa di atas kebaikan adalah mereka-mereka yang menyegerakan berbuka, mereka-mereka yang segera membatalkan puasa manakala waktu puasa telah berakhir dengan terbenamnya matahari, atau kalau kita di sini tidak bisa melihat terbenamnya matahari, dengan tiba waktu maghrib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu bagaimana Rasulullah SAW berbuka. Bagaimana Rasulullah SAW berbuka, yaitu menyegerakan berbuka. Bagaimana dengan sahurnya Rasulullah SAW? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semuanya di dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Panjenengan sedaya bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sebagian mungkin tidak terbiasa makan sahur, sebagian tidak biasa bersahur. Apakah seorang yang puasa tidak sahur puasanya sah? Sah puasanya, namun kurang sempurna. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersahur. Nabi SAW tidak memerintahkan kita harus makan. Kita harus makan nasi, sayur, lauk, ya, kopi, teh lengkap, tidak. Nabi SAW memerintahkan adalah sahur. Panjenengan sahur kopi 1 gelas sudah dinamakan sahur. Yang adik-adik mungkin ya malas makan, minum susu 1 gelas, itu namanya sahur. Bahkan bijur atimain, walaupun seteguk air yang kita minum itu adalah sahur. Maka keberkahan ketika sahur adalah ketika kita sahur, apapun bentuk sahurnya, ya, tidak harus makanan besar. Apapun yang kita masukkan sedikit atau banyak ketika sahur, itulah sahur. Itulah yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Disebutkan walau bijur'ati ma'in, walaupun sahurnya hanya dengan seteguk air. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana berbukanya Rasul dan bagaimana sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia, yang mana digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasul, beliau radhiyallahu taala anha menjawab, kana khuluquhu Al-Qur'an. Rasulullah akhlaknya adalah Al-Qur'an. Apabila kita menginginkan melihat Al-Qur'an yang berjalan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah SAW di dalam berperilaku, di dalam berakhlak, beliau menunjukkan kepada umat bahwasanya Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai perangai yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terlebih ketika berpuasa, Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita ketika kita berpuasa, selain menjaga makan, menjaga minum, dan menjaga syahwat kita ketika berpuasa, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Yang Nabi SAW bersabda, man lam yada qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa menghentikan, siapa yang tidak bisa lebur dari apa? Qaulaz zur, berkata kotor, berdusta dan teman-temannya, berbohong, wal amala bihi, dan berbuat hal-hal yang tidak mengandung kebaikan, hal-hal yang mengandung kerusakan dan yang lainnya, falaisa lillahi hajat, maka Allah tidak membutuhkan orang yang berpuasa yang demikian, walaupun an yada ta'amahu wa syarabah, walaupun dia tetap meninggalkan makan dan minumnya. Jamaah sekalian, ini merupakan perhatian khusus dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya, agar puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengganjar, memberikan pahala yang luar biasa kepada orang-orang yang berpuasa. Telah datang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan orang-orang yang berpuasa, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kullu amali bani Adam yudha'af, sesungguhnya amal soleh yang dilakukan anak Adam, manusia, itu akan dilipat gandakan pahalanya, akan dilipat gandakan ganjarannya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, maka kebaikan itu yang dilakukan seorang hamba akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan ada yang dikalipatkan sampai 700 kali lipat. Contoh hadis yang panjang yang menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Ketika Isra Mi'raj, kewajiban salat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah 50 kali. Yang singkat cerita, kewajiban salat bagi kita semuanya umat Islam adalah 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Atau ada yang menyingkat dari isya, subuh, luhur, maghrib, yang disingkat nopo Islam nggih. Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib, sanes zuhur nggih, luhur. Tiang Jawi luhur. Jenengan salate namung maghrib. Islam napa mboten Islam? Ya M nggih to. Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, barang siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu tersebut, ganjarannya tetap sempurna sebagaimana kewajiban sholat pertama diturunkan, yaitu 50 kali. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwasanya sholat yang kita lakukan mengandung 10 kali, sehingga 5 waktu yang kita tunaikan mengandung sholat, pahala sholat 50 kali, dan lain-lainnya, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan amal soleh yang kita lakukan mempunyai ganjaran ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Kita tidak tahu amalan kita yang mana yang Allah berikan tikel yang luar biasa tersebut. Apakah sholat kita, apakah zakat kita, apakah membaca Al-Quran kita, apakah bakti kita kepada orang tua kita, apakah suka infak kita, dan lain-lain daripada amal soleh yang kita lakukan. Zikir-zikir kita, doa-doa kita, yang mana yang dilipat gandakan kita tidak mengetahui. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi ini, illa saum, kecuali puasa. Ya, kalau amal soleh yang lain dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala illa saum. Qala Allah azza wa jalla illa saum. Allah berfirman, dan ini adalah hadis qudsi, illa saum, kecuali ganjaran pahalanya orang yang berpuasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu murni untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan tadi. Kenapa Allah sampai memberikan balasan tersendiri yang tidak disebutkan dalam hitungan 10 sampai 700? Berarti pahala puasa lebih daripada itu. Karena itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjaran. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena seorang yang berpuasa yada'u ta'amahu wa syahwatahu li ajli. Orang yang berpuasa bukan hanya meninggalkan sesuatu yang tadinya haram. Orang yang berpuasa bahkan meninggalkan sesuatu yang sebelumnya halal, yang di waktu tersebut menjadi haram,
yaitu apa? Yada'u ta'amahu, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan meninggalkan syahwatnya. Syahwat di sini adalah terkhusus kepada mereka-mereka yang sudah berkeluarga, maksudnya adalah sedekah. Bahkan Rasul menyebut di luar bulan Ramadan, di luar waktu puasa, hubungan suami istri adalah sedekah. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa fi bid'i ahadikum sedekah, dan di dalam hubungan kalian adalah sedekah. Namun ini dilarang ketika kita berpuasa. Sehingga demikianlah Allah akan memberikan ganjaran sendiri kepada orang yang berpuasa karena telah meninggalkan makan minumnya dan meninggalkan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun di lain hadis tadi Rasul memberikan warning kepada kita. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan puasa kita yang ketika kita walaupun menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, tetapi lisan kita tidak kita jaga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, berdusta, berbohong, dan hal-hal yang seputar dengan hal-hal qauluz zur tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita masuk daripada sebuah hadis Nabi SAW yang beliau mengumumkan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW mengumumkan rubba sa'imin, betapa banyak. Berarti ketika Nabi SAW mengatakan betapa banyak, sekedik napa kathah? Nggih kathah. Mugi-mugi jamaah Masjid Al-Munawwarah mboten mlebet kategori niki. Napa niku? Rubba shaimin laisa lahu min siyami. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan daripada puasanya tersebut, tidak mendapatkan ganjaran daripada puasanya tersebut, melainkan dia hanya mendapatkan apa? Ilal ju, dia hanya lapar. Sehari menahan lapar, sehari menahan haus, tetapi hilang pahalanya. Tidak mendapatkan sesuatu selain lapar dan dahaga. Ini ketika di siang harinya. Ketika di malam harinya, maka Nabi SAW melanjutkan, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan betapa banyak, berarti banyak, mboten sekedik. Betapa banyak orang yang ikut berdiri sholat tarawih, sholat malam, laisa lahu min qiyamihi, dia tidak mendapatkan dari sholat malamnya, dari sholat tarawihnya, ila sahar, kecuali ya hanya dia bergadang. Mending dia tidur daripada cuma bergadang nggak dapat pahala. Kenapa? Karena mungkin sholatnya karena riya, karena mungkin sholatnya hanya ikut-ikutan, karena mungkin dan mungkin dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Rasul memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita agar benar-benar di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah ini, puasa kita bisa diterima Allah, qiyamul lail kita bisa diterima Allah. Maka kita perhatikan apa yang harus diperhatikan, sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan wejangan-wejangan kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan benar-benar menjadi perhatian bagi kita semuanya. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Poin ke-9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Namun Rasulullah lebih baik lagi ketika di bulan Ramadan. Disebutkan Rasulullah SAW adalah ajwadun nas fi Ramadan, adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Maka daripada itu kita bisa mengambil ibrah dan hikmah dan meneladani daripada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita juga menjadi pribadi-pribadi yang baik dan lebih baik apalagi di bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau di luar Ramadan sebagian bapak-bapak
gampang ngamuan kali keluarganya, sama istrinya, sama anaknya. Di bulan Ramadan kita tahan. Di bulan Ramadan kita jadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Yang endingnya, yang goalnya, yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ketika kita berpuasa Ramadan, tetapi takwa kita justru merosot menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari Allah walaupun kita berpuasa, berarti puasanya dipertanyakan. Puasanya harus introspeksi. Puasa tapi masih ngajak tengkar sama keluarganya. Puasa tapi masih bikin gara-gara sama teman-temannya. Puasa tapi maka puasanya perlu diintrospeksi. Karena seorang yang berpuasa dia adalah orang yang berubah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih murah di dalam memberikan kepada keluarganya, maka kita pun juga demikian. Mungkin di bulan selain Ramadan ketika kita memberikan jatah ya kepada keluarga kita, kepada istri kita 50.000 seminggu, bulan Ramadan bisa ditambah karena istri kita sudah bangun malam untuk menyiapkan sahur lebih berat daripada sebelum Ramadan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan lebih baik lagi hubungan muamalahnya kepada keluarganya ketimbang di luar Ramadan. Poin berikutnya, poin 10, bahwasanya Rasulullah SAW di dalam berpuasa masih juga bersiwak. Bagi sahabat-sahabat semua, jamaah semuanya yang sudah terbiasa dengan siwak, sesungguhnya bersiwak tidak membatalkan puasa. Rasulullah SAW pun bersiwak walaupun berpuasa. Kemudian poin berikutnya adalah al-hijamah, bekam. Sebagian dari kita adalah atau ragu-ragu karena ada beberapa pertanyaan yang masuk di beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan pengobatan seperti ini, yaitu mengeluarkan darah atau bekam. Apakah bekam membatalkan puasa? Yang pertama dilihat apakah seorang yang bekam, kalau dibekam pingsan maka mudharat karena sudah lemas, dibekam nanti pingsan, atau biasa. Maka pada asalnya Rasulullah SAW pun berbekam ketika berpuasa, dan bekam terlepas dari perbedaan pendapat, maka pendapat yang paling kuat bekam tidak membatalkan puasa, kecuali dibekam, habis dibekam, lemas, haus, minum, batal minumnya ya. Kemudian Rasulullah SAW di bulan Ramadan, apabila sebagian kita mengeluh puasa Ramadan 1 bulan, kita kerjanya adalah kerja kasar, kita kerjanya adalah kerja yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan fisik dan yang lain-lain. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ada peperangan-peperangan yang jatuh pada bulan Ramadan. Di sini saya singkat, di antaranya ada 6 kali ya peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang pada waktu itu di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW pun di kesempatan yang lain di bulan Ramadan ya juga ketika menghancurkan Masjid Dirar. Ya ini seperti kita ya kerja bakti. Apa itu Masjid Dirar? Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik
untuk memecah belah umat, ya, untuk memecah belah umat Islam pada waktu itu. Maka itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW dan dalam keadaan Rasulullah berpuasa. Menunjukkan Rasulullah dan para sahabatnya ketika puasa Ramadan, mereka yang bekerja ya tetap bekerja, mereka yang beraktivitas berat ya tetap beraktivitas berat. Tetapi karena keimanan mereka, maka mereka pun tetap kuat mempertahankan bagaimana bisa menyelesaikan kewajiban tersebut. Kemudian di antara hal yang lain yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan pernah menikah. Rasulullah di bulan Ramadan pernah menikah, yaitu pernikahan beliau dengan istri beliau, putri daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sinten asmanipun? Kedah ngertos istri-istri Nabi. Putrinya sahabat Umar bin Khattab naminipun sinten? Hafsah. Rasulullah SAW menikahi Hafsah Ummul Mukminin itu pada bulan Ramadan. Nah, panjenengan atau para pemuda yang hendak menikah di bulan Ramadan boleh menikah di bulan Ramadan, tidak membatalkan puasa. Tetapi harus berpuasa, walimahnya habis tarawih dan lain-lainnya habis tarawih. Kalau di siang hari bulan Ramadan tidak boleh. Kalau sekedar akad nikah, menikah dalam artian apa? Akad nikah di bulan Ramadan boleh. Tapi kalau menikah sama dengan titik-titik tidak boleh. Tidak boleh. Dalam? Intinya menikah ada kan, menikah sama dengan titik-titik. Lah itu kalau di siang hari bulan Ramadan tidak boleh. Tapi kalau sekedar akad nikah maka boleh. Rasulullah SAW pernah menikahi Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma di bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, agama Islam bukan agama yang berat. Agama Islam adalah agama pertengahan, agama yang mudah. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah sabdanya, ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah. Kalau dibilang puasa Ramadan wajib, wajib. Bagaimana dengan mereka yang safar? Bagaimana dengan orang yang sudah tua? Bagaimana dengan orang yang sudah tidak mampu? Bagaimana dengan orang yang hamil atau menyusui? Maka disitulah kemudahan agama Islam, ya, kita bisa melihatnya. Karena Rasulullah SAW di dalam syariat ini membolehkan bagi yang safar untuk tidak berpuasa. Safar, bagaimana? Apakah wajib batal? Tidak. Kembali kepada kita. Lek kados kula wau kan Kediri teng Nganjuk niki safar ya. Ngisi buka bersama ustadz gak poso lho piye. Safar kok. Mas Bayu tadi kan juga safar. Tetapi karena mampu maka tidak harus membatalkan puasa. Jadi ketika kita mampu maka berpuasa. Tapi kalau tidak mampu, perjalanan jauh, mau keluar pulau sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan susah payah, maka boleh membatalkan puasa. Atau ketika sakit, Rasulullah SAW atau Islam tidak memaksa bagi yang sakit untuk berpuasa. Memang sakit, dia harus minum obat sehari 3 kali dan tidak bisa disiasati. Ada sakit-sakit yang bisa disiasati, obatnya cuma 2 kali, siang dan malam. Kita ganti waktu sahur sama waktu buka. Para santri di pondok kami kita ajarkan demikian. Kalau bisa obatnya sahur sama buka, ya seperti itu. Tetapi kalau harus pagi, siang, sore, malam, ya mau gimana lagi? Apalagi sakitnya kalau tidak diobat semakin bertambah parah, maka tentu orang yang sakit tidak dibebani kewajiban berpuasa. Tapi nggih dihitung nggih, ingkang safar batal dihitung pun dilalekaken. Utang safare 3 dina, utange 3 dina, lorone 5 dina berarti utange 8 dina pun dilupakan nggih. Lek utange utang arta, utang uang mungkin gampang-gampang lali. Lek puasa mboten parang dilupakan sebagaimana utang
uang kepada saudaranya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu pula seorang wanita yang hamil ataupun yang menyusui. Islam adalah agama yang mudah bagi mereka-mereka yang kondisi hamilnya lemah, maka boleh tidak berpuasa. Namun ada mereka-mereka yang hamil atau menyusui fisiknya kuat, maka lebih baik dia berpuasa biar tidak ada hutang puasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maghribnya nganjuk 5 berapa? 5.35. Kita press mawon nggih biar selesai. Masih poin 12. Poin selanjutnya, di antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sungguh-sungguh di dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang beda dengan bulan yang lainnya, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan keistimewaan bulan Ramadan ini, bagaimana bulan Ramadan ini dibuka futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu surga, wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutup rapat-rapat neraka jahannam, wa susilatis syayatin, dan dibelenggu atau diikat syaitan. Sehingga tinggal kita bagaimana menjaga diri kita dari gangguan hawa nafsu kita. Maka ketika dibacakan hadis ini, mungkin seorang yang sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, seorang yang sudah terbiasa menerjang larangan-larangan Allah, endi jarene setan diborgol, lah iki aku panggah mendem, lah iki aku panggah ngene, panggah ngene. Lah kita iman setan telah dibelenggu, tetapi kebiasaan panjenengan yang sudah tidak bisa dikendalikan. Maka sesungguhnya di bulan Ramadan seorang yang bertaubat kepada Allah lebih mudah daripada di luar bulan Ramadan. Maka kita segera kembali kepada Allah, karena pintu surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, dan dibelenggu syaitan. Tinggal bagaimana kita mengendalikan diri kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW di dalam menjaga ibadahnya, menjaga semangat ibadahnya adalah Ramadan ini sebulan full, sebulan full. Dan bahkan digambarkan bahwasanya Rasulullah SAW semakin akhir semakin sungguh-sungguh. Bahkan puncaknya adalah 10 hari terakhir Rasulullah melakukan iktikaf demi perburuan mencari malam Lailatul Qadar. Kalau kita 10 hari terakhir masjidnya ganti nggih, mall, pasar, toko, lho dole durung tumbas klambi. Bu, jilbabe sampean ya wis wayahe ganti. Oh iya, swalku ya wayahe ganti, sandalku pedhot. Dan cari di 10 hari terakhir, padahal itu was-was. Lek ngempet pengen beli hari-hari ini. Ya, bagaimana 10 hari terakhir benar-benar kita manfaatkan sebagaimana Rasulullah lebih bersemangat mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malam-malam di malam 10 hari terakhir untuk berburu Lailatul Qadar, yang kita semuanya hafal bagaimana kualitas istimewanya Lailatul Qadar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keistimewaan, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Jangan kita biarkan hilang begitu saja. Jangan kita biarkan lewat begitu saja. Mari kita bersemangat, dan semangatnya dimulai sekarang agar kita terbiasa semangat dari sekarang, sehingga ketika datang malam 21 kita sudah terbiasa dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW di akhir hayatnya, kalau sebelum-sebelumnya Rasulullah itu itikafnya 10 hari, maka di akhir hayatnya di tahun terakhir Rasulullah SAW itikaf itu 20 hari. 20 hari benar-benar menjaga perburuan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kemudahan kepada kita, kemudahan urusan kita, benar-benar kita menjadikan
istimewanya bulan Ramadan, kita gapai seluruh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan Ramadan selain membahas tentang puasa Ramadan, maka tidak akan bisa lepas dengan membahas tentang kemuliaan, keistimewaan, tentang mereka-mereka yang waktunya daripada waktu-waktunya digunakan untuk deres membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalaulah tidak ada keistimewaan yang lain, sungguh bulan Ramadan sudah istimewa sekali dengan bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad SAW setiap malamnya bagaimana membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam, sehingga bagi kita semuanya untuk lebih daripada bulan-bulan yang lain di dalam membaca Al-Quran, berusaha menghatamkannya, berusaha memahami makna-makna Al-Quran yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya di dalam amal soleh tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya semua poin-poin yang telah dibacakan adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keseriusan, bulan yang penuh dengan perjuangan, bulan yang penuh dengan pengorbanan. Tidak sebaliknya daripada kita semuanya, kebiasaan kita semuanya yang bulan Ramadan penuh dengan santai, bulan Ramadan penuh dengan hal-hal yang sia-sia, bulan Ramadan penuh dengan tambahnya dosa dan yang lain-lain, naudzubillah. Maka kita mencontoh bagaimana Ramadannya Rasulullah SAW yang serius, yang semangat, yang siap berkorban untuk mendapatkan pahala dan ganjaran yang lebih baik, yang lebih banyak, yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersusah payah di dalam menjaga bulan Ramadannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, memudahkan apa-apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini hingga selesai bulan Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.